warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab adda ibadata rabbih wa ballagha risalatah wa nafa'a ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du. Hadis keberapa sekarang ya? An Jabir ya. Hadis Jabir ya. Nomor hadisnya mohon maaf beda ini. Dari Asma bin Jabir. Masih di makanan kan ya? Kok nggak ada di saya ya? Hadis Asma. Hadisnya bunyinya apa Ibu? Nggak ada ya. Mana ya? Hadis atasnya hadis apa Bu? Walah, saya malah bab menyembelih. Salah, maaf. Pantes nggak ketemu. Maaf, saya cari dulu. Kitabul Atimah. 829. Ya, tembus. Wan Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha qalat nahnu ala ahdi Rasulillah. Kami pernah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, nahnu naharna ala ahdi Rasulillah farasan. Kami pernah menyembelih seekor kuda di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akalna, maka kami pun memakannya. Ini mengenai ya, hadis mengenai tentang kuda. Ya. Kami pernah menyembelih seekor kuda di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami pun memakannya. Maka dari sini ya diambil faedah ibahatu aklil lahmil khayl, yaitu halalnya memakan daging kuda. Wa annaha kanat ba'da fardil jihad fil Madinah liqauli Asma nahnu bil Madinah, dan itu ya terjadi setelah difardukannya jihad, berarti di kota Madinah, berdasarkan ya perkataan Asma, kami waktu itu di Madinah. Ya. Baik. Kemudian wa an Ibnu Abbas mengenai daging kuda, ini udah kita bahas pekan lalu. Hadis berikutnya wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala ukila ad-dabbu. Ya. Dob yaitu kadal gurun pernah dimakan ala maidati Rasulillah. Ya, pernah dimakan di hidangan, dalam hidangan Rasulullah. Artinya yang memakan hanya para sahabat, bukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membiarkan. Itu namanya takriri. Kemarin kita udah bahas yang namanya hadis itu ada 3 macam. Hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Hadis qauli, ucapan Nabi.
hadis fi'li, perbuatan Nabi. Hadis takriri, yaitu persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi. Nabi tidak ucapkan, Nabi tidak amalkan, tetapi dibolehkan. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh sahabat. Ya. Kalau itu dilarang, tentu turun ayat yang menegur perbuatan sahabat tadi. Ya. Saya ulangi, hadis ada 3, hadis fi'li, hadis qauli, hadis takriri. Takriri itu persetujuan Nabi. Nah, mengenai dop, itu namanya, yaitu dari hadis takriri. Karena Nabi tidak memakan dan juga tidak menganjurkan. Tetapi, ya, nah, tetapi dihalalkan. Kenapa? Karena Nabi tidak melarang. Ya, Nabi tidak melarang. Baik ya. Ini mengenai dop. Dop itu kadal gurun. Huwa hayawanun ma'rufun min jinsi zawahif. Dia hewan yang ma'ruf dari jenis reptil. Ghalidul jism, yang badannya keras. Ya. Khashina. Baik. Nah, dan dop kadal gurun bukan biawak. Bukan biawak. Nah, Rasulullah SAW waktu itu dihidangkan kadrun, kadal gurun ini. Nah, iya kan, kadrun kan kadal gurun kan. Ya. Nah, ini jangan main cebong-cebongan nanti. Ya. Rasulullah SAW ya pernah dihidangkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kulu awit amu, makan aja silahkan. Ya, fa innahu halal, dia halal. Nah, ya, laba sabih, lakinnaha laisa min ta'ami. Namun ini bukan makanan saya. Nabi nggak mau makannya. Ya, Nabi setuju dimakan. Nah, jadi ya, hadis itu ada 3, fi'li, perbuatan, qauli, ucapan, takriri. Ya, takriri, artinya dilakukan oleh sahabat di masa Nabi. Ini penting ya, di masa Nabi. Kalau dilakukan oleh sahabat setelah Nabi, itu lain lagi. Tidak marfu', tidak disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takriri. Takriri, kalau pakai tulisan Arabnya, ta, kof, ro, ya, ro lagi, ya. Takriri. Takriri persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi. Artinya Nabi tidak lakukan, tidak anjurkan, tapi dilakukan oleh sahabat di masa Nabi dan Nabi perbolehkan. Yang paling terkenal, hadis Jabir bin Abdullah. Mengenai azal. Tahu azal ya? Ini kan udah dewasa semua, nggak apa-apa. Apalagi banyak senior ya. Ibu ya, mohon maaf ya, ada senior. Ya, azal. Jabir bin Abdullah mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal padahal waktu itu Al-Quran masih turun. Berarti di masa Rasulullah SAW masih hidup. Apa itu azal? Ketika suami istri berhubungan badan, si suami mengeluarkan spermanya di luar. Nah, itu namanya azal. Ya, itu namanya azal. Waktu itu Jabir mengatakan demikian karena ada yang mengatakan itu adalah bentuk pembunuhan terselubung. Takut miskin kan begitu. Karena takut anak gitu. Nah, karena kan Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kan kebiasaan orang jahiliyah gitu. Mereka yang fakir, anaknya lahir dibunuh. Kalau yang kaya, lahir anak perempuan, dibunuh. Ya, kalau yang kaya nggak mau anak perempuan, maunya anak laki-laki. Kalau yang miskin, pokoknya anak bikin serat rezeki, jatah rezekinya nanti berkurang. Nah, ini jahiliyah begitu. Kalau orang kaya, anak yang dibunuh itu anak apa? Anak perempuan. Makanya Allah Ta'ala firmankan di Al-Quran, yang ibu-ibu mungkin sudah hafal, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Dan ketika anak perempuan nanti yang dibunuh di masa jahiliyah ditanya, sebab apa, dosa apa kok mereka bisa dibunuh? Karena orang jahiliyah berpendapat anak perempuan itu bukan kemuliaan. Anak laki-laki
kemuliaan. Di Al-Quran Allah sebutkan anak orang-orang jahiliyah nih. Ini kalau kita nih kayak begini berarti jahiliyah nih. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa ya sara wajhu muswadda. Dhalla wajhum muswadda. Apabila diberitahu kepada mereka kabar gembira kelahiran anak tapi perempuan, maka wajah mereka menghitam. Wa huwa kadzim. Dalam keadaan dia marah. Jadi kalau yang punya lahir terus dapat anak perempuan malah sedih, karena rindu anak laki-laki yang lahir yang mewariskan garis keturunan dan seterusnya, ini jahiliyah. Ya. Imam Ahmad mengatakan al-anbiya, para nabi itu abul banat, bapaknya para putri. Nabi kita Muhammad SAW ya punya sekian anak, mayoritas anaknya apa? Perempuan. Nabi Lut alaihissalam punya anak perempuan. Nabi Syuaib alaihissalam punya anak perempuan. Jadi para nabi itu abul banat. Ya, ayahnya anak-anak perempuan. Jadi begitu. Jadi tidak ada pengaruhnya kalau kita dikaruniai anak perempuan, anak laki itu sama. Ya, itu sama. Nah, itu kalau ada yang beda-bedain, itu nggak boleh. Kayak begitu. Ada orang yang belum dikunjungi momongan ya, belum Allah karuniakan. Ini dikasih anak perempuan malah dia sedih. Ini nggak bersyukur. Ya, ada orang yang merindukan momongan. Ya, nah, semoga Allah karuniakan kaum mukminin ya, anak-anak yang soleh. Kemudian lanjut lagi ya, kita lanjut mengenai kadar gurun tadi. Nah, kadar gurun topik bahasan saya di sini dia bukan biawak. Karena jelas perbedaannya. Perbedaan dari bentuk tubuh, misalkan. Kalau dop ya memang dia seperti biawak secara ukuran. Tapi kalau dop warnanya warna gurun pasir. Namanya kadrun, kadal gurun ya, warnanya warna gurun. Kalau biawak yang kita kenal. Ya. Baik. Nah, dop ukurannya lebih kecil pada biawak. Sedangkan biawak udah kayak komodo. Rekam ayam langsung dapat. Ya, dia makannya telur kobra. Dia makannya itu ayam, tikus, bangkai. Nah, dop ekornya kasar. Ya, bahkan dia mirip kulit duren. Ya. Bersisik. Ya. Berbeda dengan biawak. Kalau biawak gak kayak duren. Kalau dop itu kayak buaya dikit. Nah. Baik. Berikutnya lagi, dop dia yang jantan kayak hewan-hewan yang lain. Yang jantan dia memiliki zakar. Dia memiliki zakar kayak kucing, anjing kayak gitu. Sedangkan biawak nggak ada. Ya. Nah, itu dari sisi fisiknya. Makanannya apa lagi? Makanannya. Kalau dop rumputan, jenis belalang, ya. Dop nggak memangsa tadi tuh. Tikus, ayam nggak ada. Kita umbar ayam di peternakan dop aman. Ya, karena di negara-negara Arab dop itu dibudidayakan, diternak. Ya, dan dop tempat tinggalnya di gurun. Ya, di gurun. Sedangkan biawak ya tempatnya kita tahu. Ya, di rawa, di sungai. Nah, baik. Dop takut air, nggak suka air. Sedangkan biawak ya memang di tempatnya di air. Ya, baik. Saking dopnya itu nggak mau kena air, orang Arab itu sampai mengatakan, ya, la af'alu kada hatta yarida dop al-ma'ah. Ya, dop itu kan dia nggak mau kena air. Orang Arab itu sampai mengatakan, saya nggak akan melakukan ini sampai dop masuk air. Artinya nggak mungkin dop masuk ke tempat air. Dop nggak mungkin masuk ke tempat air. Jadi orang Arab mau mengatakan, saya nggak akan melakukan ini selama-lamanya. Saya tidak akan melakukan ini selama-lamanya, tetapi dengan ibarat la af'alu kada hatta yarida dop al-ma'an. Hatta yarida al-dobbu al-ma'an. Ya, saya tidak akan melakukan ini sampai dop masuk ke tempat air. Itu nggak mungkin. Nah, itu berarti artinya saya tidak akan melakukan ini selama-lamanya. Kesimpulannya, biawak haram. Dop halal. Biawak bukan kadal gurun. Dop kadal gurun halal. Biawak haram. Lantas bagaimana mengkonsumsi biawak yang ada di mana-mana ini? Sate biawak, rica-rica biawak, haram. Ya, haram.
Itu ada kuliner yang paling terkenal, wisata kuliner biawak, daerah Babelan, Bekasi. Dari ujung ke ujung, ya, Babelan Bekasi, Bu, bukan Babilonia ya. Ya, karena teman saya ada orang Bekasi, orang Babelan, ujung namanya Al-Babelani. Babelani. Gak tahu saya. Orang-orang kan suka bilang begitu. Kayak mereka konsumsi ular katanya buat obat. Ya. Gak ada riset, gak ada penelitian, tiba-tiba mitos aja. Ya, makan ular buat obat, makan kelawar buat obat. Bahkan dulu orang-orang dulu ya, saya pernah tahu sendiri dulu, itu makan marmut hidup-hidup. Ya, katanya buat obat. Obat apaan? Riset nggak pernah nggak dengar kayak gitu. Ya, itu apa ya, tikus kecil yang baik baru lahir dimakan hidup-hidup, ditelan, ditelan, ditelan itu. Naudzubillah. Itu mitos-mitos kayak begitu ya. Kalau apa? Sakit mata, belekan yang sakit mata yang belek banyak itu apa? Pakai air seni. Itu mitos-mitos yang nggak jelas. Ya, itu mitos-mitos yang nggak. Nah, mengenai berobat ini sama ya dengan makanan. Kita mesti dari yang halal. Ya, kata Nabi SAW, tadawa wala tadawa bil haram. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan zat yang haram. Ya, jangan pakai ya apa namanya tadi itu daging ular segala macam. Nah, kemudian jadi dari hadis ini kita bisa ambil faedah ya, dop itu halal. Ya, dop itu halal. Nah, biawak haram. Kemudian hadis terakhir di bab ini sebelum kita masuk ke bab sembelihan dan buruan. Wa an Abdurrahman ibni Utsman al-Qurashi, dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurashi anna tabiban sa'ala Rasulullah, bahwasanya seorang tabib ya, seorang tabib ya, juru apa namanya? Orang yang pintar mengobati itu pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ani difda, terkait katak kodok ya. Ya ja'aluha fidawa, yang untuk dijadikan sebagai pengobatan. Panahaan kotliha, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya. Akhrajahu Ahmad wa sahahu al-Hakim. Nah ini ya. Jadi dari hadis ini kita ambil faedah hurmatu qatli difda wa kadzalika yuharramu akluha. Ya, diharamkan membunuh katak. Kalau demikian diharamkan membunuh katak berarti juga diharamkan mengkonsumsinya. Apakah dimakan, dijadikan obat dan seterusnya. Nah, adapun kulineran yang di daerah Jawa yang terkenal itu suweke itu dengan katak itu haram, berarti jelas ya, itu haram. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke babus syaid wa dabaih. Ya. Bab sembelihan dan bab buruan. Berarti jelas ya. Nah, hewan-hewan yang tidak disebutkan kayak tapir gitu gimana? Halal. Ya, tapir. Ya, rusa, kijang, ya, itu halal. Rusa itu kijang itu halal. Ya. Nah, tupai. Nah, ini bicara tupai sama nggak sama luwak? Hah? Beda ya? Nah, kopi tupai nggak ada ya? Nggak ada ya. Ya. Nah, mengenai tupai ya, kalau luwak itu halal. Ya, luwak itu halal. Oleh karena itu apa namanya? Kopi luwak ya, kotorannya itu kan sebenarnya luwak itu makan biji kopi. Dan dia pinter ngambil biji kopi yang terbaik lah. Nah, dia makan itu dia telan, bukan dia gigit gitu enggak. Tapi dia telan. Utuh ya. Kemudian keluar lagi. Nah, keluar lagi dibersihkan. Nah, dibersihkan setelah melalui proses apalah di perut dia, itu bijinya itu jadi fermentasinya di perut luwak.
Nah, itu jadi halang menurut pendapat yang benar. Saya dulu ragu, ya. Sekarang jadi yakin, tapi nggak beli juga sih mahal soalnya. Ya, bukan kopi luwak yang di saset ya. Kalau kopi luwak yang di saset tuh kayaknya nggak mungkin ya. Ya, nggak mungkin itu kayaknya. Ya, nggak mungkin. Ya, ya mungkin aroma apa segala macam. Itu mengenai luwak. Nah, sekarang mengenai apa namanya? Tupai ya. Nah, MUI, entah MUI fatwa tahun berapa, saya lupa. Itu pernah memfatwakan terkait daging tupai dan sejenisnya. Sejenisnya itu yang biasa lompat-lompat bajing. Nah, makanya garong atau apa begal itu dihukumi bajing lompat. Ya, baik. Nah, fatwa MUI menyatakan bahwa ya hukum daging tadi apa tupai dan segala macam itu halal. Ya, ya ini juga jumhur ulama mazhab Hanbali dan Syafi'i karena dia memakan tumbuhan. Nah, itu fatwa berdasarkan mazhab Hanafi dan apa Hanbali dan Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ya Hanafi enggak haram. Kenapa? Karena dia termasuk khobais, binatang yang kotor. Nah, afwan. Syafi'i Hanbali halal. Hanafi haram. MUI condong ke Hanafi. MUI condong ke Hanafi. Nah, itu mengenai tupai, bajing dan semisalnya. Nah, haram ke Hanafi. Enggak, saya ralat, afwan, saya lupa. Ntar bisa dilihat lagi fatwa MUI-nya. Tapi kalau seperti ini, bukan kasus kontemporer, ya kita merujuk ke madhab aja. Ya, ke madhab. Berikutnya, wabah busaid wa dabaih. Bab buruan dan sembelihan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin aw saydin aw zar'in in qasa min ajrihi kulla yaumin qirat. Ya. Berarti kan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha barang siapa yang menjadikan artinya di sini memelihara kalban anjing kecuali anjing masyiah. Anjing di sini anjing peliharaan yang di sini untuk menjaga ternak, ausaidin anjing yang digunakan untuk berburu, ya, auzar'in anjing yang ditugaskan menjaga ya apa namanya tanaman, perkebunan, sawah. Tapi dia bukan untuk 3 tujuan ini. Jadi diperbolehkan melihara anjing cuma 3 ya. Jaga ternak, jaga apa lagi tadi? Jaga ya, jaga perkebunan dan berburu. Ya. Maka intaqasa min ajrihi kula yaumin qiratun. Maka berkurang 1 qirat pahalanya. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Nah, pahala kita aja sehari belum sampai segitu. Setiap hari berkurang terus. Muttafaqun alaih. Nah, memang pengecualian 3 ini dalam hadis. Ya, tapi para ulama menyebutkan di antara Syekh Abdullah Al-Fauzan di Syarah Bulughul Maram beliau menyebutkan bahwa anjing yang ditugaskan oleh polisi atau aparat sebagai anjing pelacak itu juga termasuk. Ya, berarti misal ya ada polisi miara anjing pelacak ya. Anjing pelacak ya, ini kan tidak termasuk ke pengecualian tadi ya. Nah, itu diperbolehkan. Berarti tidak berkurang pahalanya 1 qirat. Nah, anjing yang ini yang digunakan anjing pelacak untuk ya, menangkap penjahat, cari narkoba dan semisalnya. Tapi selain dari itu berkurang 1 qirat. Ya. Bahkan sekarang banyak pelihara anjing kaum muslimin, naudzubillah. Ya, kaum muslimin. Saya pernah lihat dia pakai kerudung, ya, pakai kerudung
jalan di taman, loh, bau anjing. Bau anjing. Ya. Ya, kalau diinteraksi sama anjing, kemudian dia elus-elus, itu kulit anjing itu najis. Najisnya najis mughalladhah. Bukan najis mutawasithah, najis mukhaffafah. Perhatikan ya, saya ajak murojaah lagi semuanya. Najis itu ada 3. Najis mukhaffafah, ringan. Mukhaffafah. Tulis ya. Ntar yang sono kagak kelihatan nih, yang senior-senior sono. Najis ada 3. Ringan. Istilah syariatnya mukhaffafah. Yang kedua, sedang. Istilahnya mutawasithah. Berat. Istilahnya mughalladhah. Najis mukhaffafah, air kencing anak bayi, laki-laki. Bayi laki-laki yang hanya konsumsi ASI ibunya. Ya, konsumsi ASI ibunya. Berarti kalau udah makan bubur promina, udah nggak bisa. Atau bayinya perempuan, nggak boleh. Nah, mukhaffafah ini najisnya, dibersihkannya karena dia najisnya ringan, cukup di rosh, apa bahasa kita? Cipratin. Dicipratin tapi sampai basah lepek. Hatta yabula as-saub. Kalau dalam istilah fikih. Diambil air, misalkan saya kena di sini. Di sini ya, ambil air, saya ciprat. Tapi sampai basah lepek. Sebagian orang cuma, udah. Nggak boleh. Hatta yabula as-saub disebutkan. Ya. Bagaimana kalau ani bayi nggak makan apa-apa, tapi ibunya nggak keluar ASI. Ya. Atau ibunya meninggal, atau ASInya nggak keluar. Dia hanya konsumsi susu formula. Saya mau tanya, formula itu murni susu sapi atau ada campuran? Nah, kalau ada campuran nggak bisa. Ada campuran nggak boleh. Ya. Nah, yang digolongkan kepada ASI adalah susu sapi murni. Yang nggak ada campuran apapun. Paham ya? Jadi kalau susu sapi murni nih, kan ada tuh susu sapi murni yang 100% susu sapi. Itu diberikan ke bayi, laki-laki. Dia nggak konsumsi apapun, kemudian dia kencing, baru. Ya, dibersihkan aja dengan cara diciprat pakai tangan sampai lepek. Basah. Udah selesai. Ya. Nah, itu najis mukhaffafah. Cuman 1, itu aja. Najis mutawasithah, segala jenis najis yang kita tahu. Kotoran yang keluar dari kemaluan depan belakang kita. Ya. Nanti dia ini ada 2, ada hukmi, ada hakiki. Ada hukmi, ada hakiki. Apa? Nah, yang hukmi dan hakiki. Ini tulisannya, mohon maaf, nggak bagus ya. Tulisan dokter. Dokter hewan ini. Mughalladhah mutawasithah. Kok mutawasithah? Pantes ibu-ibu bingung keder. Mutawasithah. Ya. Nah, kalau hakiki yang kita kenal teraba oleh kita, oleh panca indera kita. Dilihat, dapat dirasa oleh panca indera. Mahsus istilah syariatnya.
oleh indera. Berarti dirasa oleh indera berarti apa? Dilihat, dicium, diraba. Tahu itu najis. Ya, itu najis. Kotoran yang keluar dari kemaluan depan belakang, segala macam, itu najis. Yang dapat dirasa oleh indera kita. Mahsus. Ya. Nah, itu ada bekas kunci itu tuh kencing kucing atau kencing anjing. Itu kan kelihatan atau tercium, ya, atau masih ada. Nah, itu namanya najis hakiki. Nah, najis hukmi, misal di karpet ini pernah ngompol anak-anak di karpet ini. Kapan ngompolnya? Setahun yang lalu. Berarti udah nggak dapat dirasa oleh indera kita nih, ya. Udah nggak dilihat, udah nggak dicium, udah nggak ada rasa, tapi tetap dihukumi najis sampai dibersihkan. Paham ya? Ya, misal di karpet ini setahun yang lalu ada anak kecil ngompol. Ditandain makanya itu, ya. Nah, kan udah nggak ada, baunya udah nggak ada, enggak. Nah, dalam pembahasan para fuqaha, para ulama fikih itu tetap dihukumi najis, tapi najis hukmi. Hukumnya najis. Artinya dia tidak dirasa lagi oleh indera. Tidak dijangkau oleh indera. Iya, diketahui di situ ada. Nah, yang dijangkau oleh indera. Iya, ainiyah. Hakiki itu ainiyah. Oh, ibu pernah belajar ini kayaknya. Oh, gitu. Aini namanya. Dirasa oleh indera. Ya. Nah, kemudian yang mughaladah ini cuma dua. B1, B2. Nah, B1, B2 apanya nih? Seluruh tubuhnya. B1, B2 itu berarti mencakup apa? Kulit, kuku, apalagi? Bulu, air liur, darahnya, daging jelas. Semua. Ya. Maka ini B1, B2 ya. Nah, ini semuanya najis mughaladhah. Najis berat. B1, B2? Oh. Ini halus saya Bu nyebutinnya. Masa saya nulis B1 anjing, B2 babi. Ya, ini istilah ini bagi yang suka yang pernah tahu lapo ya tahu lah itu. Ya. Nah, ini semua berarti ya. Dan ini yang paling berbahaya itu sebenarnya B2. B2 ini paling berbahaya. Kalau B1 dia paling dagingnya aja dan air liurnya. Ya. Ini semua ya, ini kotoran semua ya, kotorannya ya. Kotorannya juga nih. Nah, B1, B2 ini bahaya ini. Yang paling bahaya ini B2. Karena B2 ini kulitnya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Untuk koas cat, sepatu, pakai sepatu ya, hati-hati ya. Iya, terutama bagi ibu-ibu yang suka keluar negeri dan mereka nggak punya semacam sertifikasi halal, udah itu rata-rata kulit babi kalau beli sepatu. Ya, dan di negeri kita masih dijual itu, walaupun dikasih tahu diplastikin kulit babi gitu. Ya, nah itu. Ini banyak segala macam ya. Bahkan MUI itu pernah mengeluarkan fatwa varian yang dari babi itu banyak sekali. Sikat gigi, koas, sampai catnya pun juga ada itu. Campuran apanya itu, darah segala macam. Nah, ini semua ini najis mughaladhah. Najis mughaladhah konsekuensinya apa? Kalau bersentuhan dengan kita, konsekuensinya sebagaimana Ibu ketahui waktu itu kita belajar di awal,
yaitu dibersihkan dengan air 7 kali dan ditambah dengan tanah pada siraman pertama atau terakhir. Iya, 7 kali pakai tanah di awal atau di akhir. Afwan. 7 kali pakai air di siraman pertama atau terakhir dengan tanah. Nah, ini B1 B2 sama. Nah, iya, semua. Ya, semua. Ya, vaksin ya. Pakai babi. Saya juga nggak tahu apa daruratnya mesti pakai babi ya. Ya, kecuali darurat ya. Kalau darurat baru ada kaidah fikih. Kaidahnya bunyinya ad-darurah tubihul mahdurah. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang. Ada kaidah lagi. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Emangnya nggak ada sapi, nggak ada apa. Yang halal ada, buat apa kita pakai yang haram? Ya, daruratnya apa ya? Apa hanya cocok di enzim babi? Nggak bisa di enzim-enzim yang lain? Apa iya seperti itu? Ya, apa iya? Orang-orang tua kita, kakek nenek kita dari dulu juga nggak ada tuh vaksin-vaksinan. Lempeng-lempeng aja hidupnya. Ya kan? Kenapa kita sekarang, wah ini mesti divaksin gitu. Mesti divaksin. Ya silahkan aja kalau mau vaksin ya. Tapi yang jelas vaksin tuh nggak wajib bagi kita. Ya, bahkan di negara kita pun juga bebas. Mau vaksin mau enggak boleh. Ya, mungkin kalau bapak ibu anaknya lahiran nggak mau divaksin di rumah sakit atau di klinik, mungkin nggak mau vaksin, paling disuruh tanda tangan pernyataan aja, ya. Pernyataan, udah gitu aja. Artinya kita dibebasin di negara ini. Kita tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Begitu. Berarti pertama, ini tidak diwajibkan. Nah, berarti di sini ada kelapangan. Nah, ya baru nih yang penting ini. Ya, karena ini berarti bukan darurat. Kita berarti ya udah nggak usah vaksin nggak apa-apa. Kecuali hal-hal yang kita nggak bisa menghindar ya. Semisal ibu mau haji tahun ini, nggak bisa berangkat kecuali dengan vaksin. Nah, nembak aja nggak bisa ya. Nembak itu maksudnya minta langsung suratnya. Wah nggak bisa. Waduh, ya udah itu berlaku kaidah tadi. Ad-darurat tabihul mahdurat. Jangan kaku juga ya. Wah, saya nggak mau masukin tubuh saya ke sesuatu yang nggak jelas gitu. Akhirnya nggak jadi berangkat haji. Nunggu haji lagi berapa puluh tahun? Iya. Aduh. Iya. Obat herbal isi. Oh, cangkangnya itu. Kalau itu udah jelas babi ya jadi haram. Bersentuhan kan? Bersentuhan. Tapi ini kan kita nggak tahu ya. Sekarang begini. Ibu beli, kita tinggalnya di negeri mayoritas kaum musliminnya. Kalau itu di negeri mayoritas kaum muslimin, tidak ada kejelasan, ya kita anggapnya itu sapi. Itu ya. Kecuali itu betul-betul meragukan. Ibu beli, tahu penjualnya ini, mohon maaf, suku atau bangsa etnis yang Cina itu ya. Cina yang kafir ya, bukan yang muslim. Yang enggak, mereka nggak masalah. Babi gampang didapetin, lebih murah, sapi susah, lebih mahal segala macam. Ya, mereka tentu akan jambil jalan pintas yang kayak tadi. Ya, kalau kita tahu pembuat produksinya itu orang-orang kayak begitu, ya jangan. Tapi kalau kita nggak tahu ya, dan kita ada di negeri kaum muslimin, ya udah makan aja, nggak apa-apa. Begitu. Sama ini, nih apa ini namanya ganastur ya, onde-onde. Belinya di Duren Sawit di Kalimalang, ngapain kita tanya, gitu kan? Minyaknya minyak apa nih? Jangan-jangan minyak. Nah, udah nih muslim,
Ya kan? Nggak perlu kita tanya, ada sertifikat halal nggak? Ya Allah, tukang kue basah dimintain sertifikat halal. Besok-besok tukang nasi uduk ditanyain, sertifikat halalnya ada nggak? Ribet amat hidup kita kayak begitu. Ya, nah itu ya. Jadi kalau itu mayoritas kaum muslimin, tapi kalau penjualnya tadi Bu ya, kalau penjualnya kita tahu ya, pembuat produksinya ya, ini mohon maaf ya saya sebut ya, karena orang itu suka gampangin pakai babi. Itu jangan, gitu. Tapi kalau ibu nggak tahu, udah yang jual muslim, udah nggak apa-apa. Ini gelatin sapi nih, gitu. Oh iya. Nah kalau ibu betul-betul ragu, dia jangan konsumsi. Karena Nabi sabdakan, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di tengah-tengahnya ada yang namanya mutasyabihat, ya, yang meragukan. Nah kalau ibu ragu, tinggal ibu misalnya ini kayaknya halal nih, muncul keraguan, tepis tuh keraguannya, tepis tuh keraguannya, ya. Al yakin la yuzalu bisyak tuh kaidahnya. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau ini kayaknya halal, tapi ada keraguan, tepis itu. Kecuali ibu dari awal udah yakin nih haram, jangan, ya. Ya. Oh, iya ya. Alkohol yang di apotek 70% tuh buat obatin apa itu? Luka. Itu homer enggak? Bukan homer. Dia bukan homer karena dia bukan diperuntukkan untuk diminum. Tapi tuh ada tuh anak jalanan yang minum kayak gitu. Itu dia aja yang error. Ibon juga dihirup sama dia. Nah, itu tidak tergolong homer, Ibu. Bukan tergolong homer. Ya, tidak tergolong homer. Nah, ya, ya MUI dengan kehati-hatiannya. Ya, sama dengan parfum yang ada alkoholnya. Itu bukan homer. Jadi alkohol itu bukan homer. Kecuali parfumnya itu betul-betul homer ya. Yang udah dijadiin homer. Whisky, wine, apa, topi miring, anggur kolesom, segala macam. Saya nggak apa lagi nama-namanya itu. Ah, kan bisa di searching tuh nama-nama homer lokal ya. Ah, itu itu jelas. Tapi kalau ya itu yang itu bukan homer. Alkohol yang dijual di apotek itu bukan homer. Ya, bisa lanjut ya. Iya, termasuk. Tapi kalau itu banyak, kalau banyak nanah, kalau sedikit enggak. Iya, nanti ada perinciannya. Perinciannya ada yang dia ringan, itu ma'fu anhu istilahnya. Ma'fu anhu. Apa itu ma'fu anhu? Termaafkan. Ada yang goiru ma'fu tidak termaafkan. Ini termaafkan maksudnya dia mesti dibersihin. Misal begini, kita kena percikan air seni kita sendiri yang kita nggak lihat. Yang kita nggak lihat ini, ya kita nggak lihat. Itu ma'fu anhu, itu dimaafkan. Artinya udah nggak dianggap, ya nggak dianggap. Nah itu mutawasito. Nah, itu nanti ada lagi perinciannya. Ya, termasuk tadi kayak nanah yang sedikit, nah, itu ma'fu anhu, itu dimaafkan. Bisul tuh, keluar pecah bisulnya, ada nanah. Ya, tapi kita bisa lanjut lagi mengenai fikih melihara anjing ya. Selain dari itu semua jenis anjing najis.
Mau anjing yang ngegemesin, yang lucu, maupun yang ngeselin. Nah, yang tampangnya serem, sama yang imut-imut, anjing apa tuh namanya? Pudel ya. Itu haram semua, najis semua. Najis semua. Ya. Pertama tadi, siapa yang miara anjing, itu pahalanya berkurang sehari berapa? 1 kirot. Itu yang pertama. Yang kedua dapat jaminan lagi. Rumahnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Nabi sabdakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wa kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalam rumah tersebut ada gambar makhluk bernyawa, patung, dan kalbun, anjing. Ya. Nah, foto itu, foto beda dengan surah. Tapi para ulama ada yang menyamakan. Ya, saya terus terang ya, nyebutin dua pendapat ini. Foto itu ada ulama yang mengkategorikan surah. Semisal siapa? Mufti Kerajaan Saudi Arabia masa silam yang bernama Syekh bin Baz. Itu mengharamkan foto kecuali yang darurat. Ada di duit, ada di KTP, di paspor. Masa ada di duit itu si duitnya dirobek. Nah, ya. Nah itu. Nah, ada ulama yang mengatakan perincian. Kalau foto itu tidak termasuk surah, gambar. Gambar makhluk bernyawa. Kenapa? Kita seperti bercermin. Ibu bercermin ya. Ada gambar ibu tuh. Apakah kena nanti masuk? Kan ilah dari foto itu diharamkan itu kenapa? Kan ya kata Allah apa? Di hadis qudsi, orang yang paling besar dosanya ialah ya yakhluqu kamisli khalqi. Yang dia menciptakan seperti ciptaanku. Nanti dikatakan kepada mereka di hari kiamat, ahyuma khalaqtum. Hidupkan apa yang kamu telah bikin itu. Ketika dia nggak bisa, maka dia diazab. Nah, orang yang melukis. Nah, ini benar nih. Lukisan daun, lukisan. Nah, tapi kalau lukisan yang jelas gambarnya, ya, nah itu termasuk juga zaman sekarang yang di edit itu apa tuh namanya? Nah itu termasuk juga itu kalau dibikin-bikin ya. Tapi kalau foto, kata ulama yang membolehkan, itu seperti kita bercermin. Seperti kita bercermin, kita tidak menciptakan. Ya, sama kayak kita bercermin pakai kamera. Keren. Oh, nah, ulama yang membolehkan, yang mengatakan foto tidak termasuk surah, gambar, itu pun juga tidak bergampang-gampangan. Ya, tidak bergampang-gampangan. Ya, pajang foto keluarga, taruh di rumah, segala macam. Dan lebih parah lagi kalau itu foto orang soleh. Foto orang soleh. Itu lebih parah lagi. Foto wali itu. Ya, Ummu Habibah dan Ummu Salamah ketika hijrah yang pertama ke Habasyah, bukan ke Madinah ya, hijrah pertama ya, ke Habasyah sampai 2 kali bahkan di fase Mekah. Mereka hijrah kemana ibu? Ke Ethiopia. Apa nama kerajaannya? Habasyah. Ya, Habasyah. Kerajaan Katolik Roma. Ya, kerajaan Katolik Roma. Dia punya raja, namanya raja siapa? Najasyi. Ini Najasyi ini orang yang baik hati dan tidak sombong. Benar, dia masuk Islam. Ya, benar dia. Nah, dia baik hati dia. Artinya dia memberikan suaka kepada pencari suaka dari Mekah yang tertindas. Ya, yang tertindas. Nah, di sana di Somalia, bukan di Ethiopia, di Somalia. Ethiopia atau Somalia ya, saya lupa lah. Itulah Habasyah itu, sekitar itu. Pokoknya Afrika seberang Saudi, Laut Merah, nyeberang pakai Laut Merah. Nah, bagi ibu-ibu yang tahu peta dikit tuh ya, seberang Jeddah tuh apa tuh? Antara Sudan, Ethiopia, Somalia. Nah, itu sekitar itu tuh, Afrika itu. Nah, Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Makanya negeri-negeri itu Islam tuh. Ya. Nah, dia dulu Katolik Roma. Nah, dia banyak gereja-gereja. Nah, Ummu Salamah menceritakan pada Rasulullah SAW, mimma ra'atha kanisatan fi ardil Habasyah, yang dia lihat gereja-gereja di Habasyah. Ya, banyak gambar-gambar
patung-patung, patung Yesus, patung Bunda Maria jelas. Lukisan-lukisan, foto apa bukan foto, mereka melukis. Pastor-pastor mereka, uskup-uskup mereka. Apa kata Nabi SAW? Ulaika qaumun idza mata fihim rajulun saleh awil abdu saleh banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah kaum yang apabila orang-orang saleh mati di tengah mereka, maka mereka akan menjadikan kuburan orang soleh tersebut sebagai tempat ibadah dan mereka akan meletakkan lukisan atau gambar foto, gambar-gambar dari orang-orang soleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Maka itu tercela. Pajang-pajang foto-foto orang soleh. Dan itu fitnah. Kesyirikan pertama kali yang melanda penduduk bumi di masa Nabi siapa? Nabi Nuh. Itu kenapa? Karena fitnah ini. Gambar. Jadi di masa Nabi Nuh ada 5 orang soleh yang masih hidup. Siapa namanya? Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr. Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr. Di surah Nuh. Ya. Apa kata mereka ketika mendengar seruan dakwah Nabi Nuh? La tadarunna waddan wala suwa'a wala yagusa wala ya'uq wala nasra. Janganlah kalian tinggalkan peribadatan kalian kepada 5 berhala kalian. Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini 5 berhala perdana di kolong langit. Nah 5 berhala ini, Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, ini 5 nama orang soleh, ulama. Ulama, panutan penduduk bumi. Orang-orang itu masih sedikit kan? Karena keturunan baru sekian belas dari Adam. Nah 5 ini meninggal di tahun yang sama. Sehingga shock penduduk bumi, berduka. Nggak ada syirik tuh, nggak ada syirik. Nyembah Allah semua. Akhirnya kuburannya ya dibikin monumen. Dibuat gambar. Jago, ada yang jago lukis. Wah, nih si Wat, ini Yagus, ini Ya'uk, ini Nasr, ini Suwa. Di kuburannya. Terus mereka datang ke situ, mengenal. Tujuannya apa? Untuk menginspirasi. Supaya semakin dekat dengan Allah. Belum ada kesyirikan, belum ada. Ini diceritakan di Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, kisah yang panjang. Belum ada kesyirikan. Akhirnya generasi yang ini meninggal, muncul generasi berikutnya, baru setan memasukkan talbis yang kedua. Talbis yang pertama kepada orang yang masih hidup ini nih. Ayo bikin gambar Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr supaya kalian terinspirasi ibadah sama Allah. Mereka ikutin. Belum syirik. Mereka tahu. Ini Nabi Nuh belum hadir ya. Nah generasi yang ini mati. Wanusiyal ilmu. Ilmu dilupakan. Ilmu tauhid. Masuk generasi berikutnya yang jahil. Juhala. Yang gak ngerti. Fa'ubidat. Akhirnya mereka diibadahi. Nah ini bahaya ya. Jangan menggampangkan patung. Arca. Dan lukisan-lukisan orang soleh. Ya. Kalau di pengajian-pengajian sebelah, mohon maaf saya sebut kayak gitu. Ya. Kita keluar kajian, itu yang jualan bukan sekedar jualan gamis, mushaf, jualan foto. Foto habaib, foto wali. Sampai ada foto Khulafa Rasyidin. Ini ngarang ini. Foto Abu Bakar As-Siddiq, foto Umar, foto Sayyidina Utsman, foto Sayyidina Ali. Betul ini. Itu ngarang itu. Siapa yang bisa mensketsa gambar Abu Bakar? Saksinya siapa? Makanya Abu Hurairah, oh iya Abu Bakar mungkin kayak gini nih. Ini. Ada kayak gitu. Itu ngarang itu. Umar bin Khattab gini. Ya, itu kayak orang Syiah. Orang Syiah itu lihat rumah-rumah orang Syiah. Itu pasti ada lukisan Hasan, Hussein. Tahu dari mana dia Hussein kayak gini? Ya. Nah itu ya. Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah itu. Itu rata-rata orang Syiah, orang Sufi. Ya. Tahu dari mana dia? Jangan-jangan itu tampang Abu Jahal. Lah betul kan? Orang ngarang-ngarang jangan-jangan Abu Lahab lagi. Taruh di kamarnya. Mau ngapain?
Tapi mereka itu, nah ini lihat, kalau ibu tanya, bapak-bapak tanya, ibu tanya, mereka bukan yang nggak punya dalil, ada argumennya. Tapi sayang, argumen mereka itu selalu berlandaskan kalau hadisnya sahih pasti salah paham, kalau kalau enggak ya palsu. Itu ada landasannya. Landasannya apa? Hadis katanya, khamsun minal ibadah, 5 pandangan yang bernilai pahala. Memandang orang soleh katanya. Waduh, ngeliatin muka Habib dapat pahala. Ngeliatin muka ini enggak ya, keliru, keliru. Ya, akhirnya mereka pajang. Nah, menginspirasi dapat pahala. Habib-habib yang udah pada meninggal. Ya kalau Habib-Habib ya zaman sekarang ya dipoto lah sama dia. Ya, kalau cium tangan tuh boleh. Cium tangan ke guru itu boleh. Yang sejenis ya. Kalau mereka kan nabrak tuh, yang sejenis juga lawan jenis juga dicium. Itu boleh. Tapi sekedar cium tangan aja. Tapi kan mereka punya rukun cium tangan. Rukun cium tangan bukan cuma rukun wudhu. Saya pernah nonton sendiri beneran, nggak percaya. Yang gondrong, yang rambutnya pirang, Sumait aslinya. Sumait. Aslinya Sumait. 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 Nah, Sumait. Ya. Itu tasgir dari Somit. Kan ada sahabat namanya ya Abdullah bin Somit. Tasgirnya Sumait. Di Indonesia, mampir dulu kali ke London. Jadi Smith. Nah, tapi asli Sumait. Dia pun juga di namanya, saya yakin ya, di kartu identitas dia, itu Sumait. Bukan Smith. Memang pemain bola Adam Smith. Nah, ya, bukan Smith. Nah, tapi Sumait. Nah, itu ngajarin rukun cium tangan Habib. Nah, ini gini. Ini gini. Saya ketawa. Mau aja lah dibodohinnya. Itu dari mana tuh, nggak ada kitab-kitab kayak gitu ya. Nggak ada. Nggak ada kitab-kitab ya. Kalau ada keterangan oke lah dari salaf ya. Dari para ulama salaf terdahulu. Itu nggak ada. Tapi cium tangan itu boleh. Bukan gulu. Itu boleh cium tangan. Cium tangan guru itu boleh. Ya. Nah lebih dari itu jangan. Nggak boleh. Gulu. Gulu. Dan nanti rawan kepada pengkultusan. Kan udah terjadi. Padahal Nabi sabdakan. La tagluni. La taglu. Apa Allah Ta'ala berfirman? Ya ahlul kitab. La taglu fi dinikum wa ya ahlul kitab. Janganlah kalian gulu terhadap agama kalian. Berlebihan. Melampaui batas. Ya. Kata Nabi SAW. La tufrituni. Kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan mengkultuskan Isa bin Maryam. Fa inna ma'abdun. Saya ini cuma hamba. Berarti Nabi nggak punya sifat uluhiyah. Nggak punya sifat rububiyah. Nggak mencipta alam semesta, bukan diciptakan oleh Nabi. Dan bukan karena nur cahaya Nabi. Nah itu hadis palsu ya. Alam semesta ini diciptakan dari cahaya Nabi. Inama ana abdun. Fakulu abdullahi wa rasulullah. Cukup panggil aku hamba Allah dan Rasulnya. Beliau hamba, nggak punya sifat rububiyah, uluhiyah, tapi beliau Rasul, dimuliakan, dicintai. Tapi tidak mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ya, nah ini penting ya. Memang kecintaan kita kepada Nabi harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Sampai Nabi sabdakan dalam hadis surat Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih ya min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai melebihi kecintaan dia kepada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Nabi kita teladani. Ya, jadi kaidah mengikuti Nabi itu 4. Kaidah mengikuti Nabi itu 4. Ya. Tasdiquhu fi ma akhbar, wamtisaluhu fi ma amar, wajtinabu naha anhu wa zajar. Wala yu'badallah illa bima syara'a. Nah, ini 4 kaidah dalam kita berinteraksi dengan Rasulullah SAW sebagai Rasul kita. 4. Pertama, membenarkan apa yang beliau kabarkan.
Yang kedua, menjalankan apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Yang keempat, saya ulangi nanti ya, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya. Yang pertama tadi apa? Tasdiquhu fima akhbar. Ini makna dua kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Bukan maknanya aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Bukan sekedar itu. Ya, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang kedua, wamtisaluhu fima amar. Menjalankan apa yang beliau perintahkan. Kalau menjalankan apa yang beliau perintahkan, ini ada kaedahnya, semampu kita. Karena Nabi sabdakan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi, "Ma amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Nah, kalau ada perintah, lakukan semampu kita. Tapi kalau larangan, nah yang ketiga ini, wajtinabu manaha anhu wazajar. Menjauhi apa yang beliau larang. Menjauhi, boro-boro dilakukan. Jauhi aja, dekat-dekat aja nggak boleh. Menjauhi apa yang beliau larang dan cegah. Nah, kaedahnya, apa yang Nabi larang, kata Nabi tadi, hadis selanjutan Abu Hurairah Bukhari Muslim tadi, ma'amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Ya, jauhi. Apa yang dilarang, nih rambu-rambunya, jauhi. Hindari. Nah, ini yang simpel-simpel aja nih ya. Yang simpel-simpel, makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Itu simpel loh. Ini sehari-hari. Kata Nabi apa? Ini larangan. La ta'kulu bishimal. Wa la tashrabu biha. Fa inna syaitan ya'kulu yashrabu biha. Jangan kalian makan pakai tangan kiri. Karena setan makan minum pakai tangan kiri. Ya, muncul orientalis zaman sekarang, dosen UI, ya, yang sekarang itu muncul di TV. Dulu nggak ada muncul di TV itu dia. Dulu orangnya bener dalam artian nggak kayak gitu, lurus. Bahkan sempat jadi aktivis Islam. Entah kenapa, jadi orang orientalis, ngeri. Namanya nggak apa-apa saya sebut. Armando. Oh, ya, ya. Kemarin, ya, iya. Ibu-ibu ya, kalangan akademisi UI pasti kenal. Ya, itu sih dia itu belasan tahun silam nggak kayak gitu. Kita kenal, dia nggak kayak gitu. Ya, entah kenapa, ya hidayah ya, namanya hidayah. Ngeri. Dia ngomentarin hadis tadi apa? Apa urusan Allah ngelarang-larang kita pakai tangan kiri? Apa urusannya? Subhanallah. Oh banyak. Saya kalau nyebutin ensiklopedia pernyataan kekufuran dia dari A sampai Z, Z sampai A itu penuh. Ya, karena kita kenal dia. Itu ngeri. Nah, itu ngeri itu. Dia bilang apa? Apa urusan Allah ngatur-ngatur kita untuk urusan makan minum doang pakai tangan kiri. Kalau yang kidal gimana? Tahu Ibu Kidal? Kiri dari lahir. Kidal itu singkatan kiri dari baru tahu ya? Nah, nah. Yang kidal itu yang dari kecil dia kidal. Itu bukan kiri dari lahir. Artinya dari kecil dia udah dibiasain kiri. Ya. Dia dibiasain kiri, makan kiri. Ini. Ya. Saya punya santri kidal, nulis kiri. Wah, marahin. Nggak bisa. Makan awas tangan kiri ya. Nah, dia betul cebok pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kanan. Tapi udah udah kebiasaan nulis. Ya udahlah.
Main bola, kaki kirinya yang kencang. Nah, itu. Iya, itu namanya kidal. Nah, itu dijauhi. Dan ibu nggak perlu ya. Misal ibu nih tangannya lagi makan berkuah, ya, lagi makan berkuah. Mau ngapain? Jauhi kata Nabi. Sekarang saya mau tanya, kalau kita pegang begini kenapa? Kotor. Emangnya kalau habis kita minum begini nggak kotor? Kotor juga kan? Sama juga. Lebih baik ngotorin gelas daripada ngotorin sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, ya, mak gimana berarti? Ya, nah ini yang jadikan gini aja. Nah ini masih mending. Ngapain begini? Hah? Ngambil lauk mah boleh. Ambil silakan. Yang terlarang itu apa? Kanan. Memang ada hadis Aisyah. Hadis Aisyah kata Nabi kata Aisyah, karena Rasulullah SAW selalu terbiasa yang kanan yang baik-baik, menyisir, pakai sendal, pakai sepatu itu dari yang kanan. Itu dari yang kanan. Tapi itu tidak terlarang ya, ibu ngambil lauk nih. Kiri itu nggak terlarang. Tapi kalau kanan ambilnya lebih bagus. Ya, mengambil, memberi itu pakai tangan kanan. Ya, ibu ajarin ke anak-anak ibu. Ngambil, menerima dan memberi jangan pakai tangan kiri. Ya. Udah jam 9 saya rasa cukup ya. Satu lagi ya? Oh. Apaan tadi? Oh iya belum. Yang keempat, tadi bukannya udah? Baru Arabnya ya. Wah ya, yang pertama tadi membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Yang kedua, melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang Nabi larang dan beliau cegah. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak beribadah pada Allah. Perhatikan, tidak beribadah pada Allah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Nah, dari yang poin keempat ini para ulama usul fikih menerapkan kaedah al-aslu fil ibadah al-man'u. Hukum asal dalam ibadah sebenarnya apa? Terlarang. Gak boleh sampai datang keterangan. Ya. Itu 4 hal tadi makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Ada yang mau ditanya? Gak ada ya? Apa itu? Jangan. Enggak. Kalau kita mau gambar makhluk bernyawa, ada asar Ibn Abbas, biar selamat. Hindari matanya. Jangan gambar mata. Jangan gambar mata. Ya. Ayo. Nah, kalau ibu nih ya, misal ibu ke BKT, kan ada tuh bawa anak-anak ibu ya. Kalau ibu bawa cucunya ya kan. Ya, terus ada yang mewarnai, pilih yang bukan hewan. Robot boleh ya. Robot ya, megaloman apa. Megaloman zaman dulu itu ya. Nah, itu boleh. Saya cukup ya. Apa Ibu? Apa Bu? Super. Support. Oh, singkatan. Iya. Iya. Tahu sih toh. Ya. Jadi anak yang digolongkan minum ASI saja itu susu saja. Susu sapi. Kalau dicampur sama makanan enggak.
nggak bisa. Kalau dari bayi udah minum susu formula, nggak bisa. Ya. Ramadan. Iya, iya. Bulan puasa jam 7, jam 8 itu pada ngantuk ya. Ngantuk apa enggak? Hah? Jam 7? Ah iya, jam 8 boleh. Bisa ya. Bisa. Ya terserah. Oh, yang tafsir. Ya bisa. Hari apa ya? Wah, hari biasa ya? Saya kalau Kemis nggak bisa. Selasa nggak bisa. Rabu paling atau Senin. Tafsir surat-surat pendek aja. Ya, kita lebih baik belajar tafsir surat yang kita baca dalam sholat. Ya, itu jangan sampai kita baca dalam sholat itu nggak paham. Karena ngeri ya, Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka nggak mentadaburi Al-Quran? Atau hati-hati mereka terkunci? Maka Allah sifati orang yang baca Quran tidak tadabur, hati terkunci. Saya pernah sebutin di sini. 3 tujuan Al-Quran diturunkan cuma 3. Nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Cuma 3. Ini kata Ibnu Qayyim di kitab beliau Zadul Ma'ad. Yang pertama, untuk ditadaburi. Yang kedua, untuk diamalkan. Ya, yang ketiga untuk dipahami. Beda paham sama tadabur. Kalau tadabur dengan perenungan. Kalau paham, paham aja maknanya. 3 tujuan ini. Nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Berarti menghafal dan membaca itu ibadah bukan? Ibadah. Tetapi dia bukan tujuan dari 3. Dari diturunkan Quran. Kita hafal ayat. Buat apa kalau nggak ngamalin? Ya, hafal ayat. Buat apa? Buat apa nggak kalau nggak ngamalin? Kayak kemarin tuh saya sering sebut tuh ada profesor yang dia hafal mungkin Quran.